Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya ya terbongkar begitu ketika Gibran menerima mahasiswa ya yang kabarnya dianggap sebagai tandingan demo-demo yang terjun ke lapangan begitu menuntut dan mendesak Presiden Prabowo pada waktu itu. Seolah-olah ada demo tandingan begitu. Usut punya usut, ternyata ini mahasiswa. Ternyata mahasiswa begitu kan ya. Ada dugaan aksi itu berbayar ya. Kalau dihitung-hitung sampai 300 juta. Setiap orang ada yang mendapatkan 2 juta, ada yang mendapatkan 3 juta, ada yang mendapatkan 20 juta. Ternyata benar dugaanku, ada mahasiswa ternyata. Ini awasi nih, Gibran ini awasi dong begitu kan. Jadi secara tidak langsung begitu mengejutkan video yang beredar begitu kan. Ada dugaan aksi yang kemudian bocor ke publik ya, yang kabarnya dibayar ya sampai ratusan juta. Ada yang 20 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2.500.000 ya. Banyak begitu kan. Nah, dinamika internal dari Bung Karno ini, dari OBK ini begitu kan memanas ya setelah mencuat dugaan adanya aksi berbayar dalam membekukan mahasiswa di Jalan Medan Merdeka Selatan ya Jakarta Pusat. Nah, aksi tersebut inilah kemudian begitu kan diikuti oleh perwakilan mahasiswa yang sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di istana begitu selama lebih dari 1 jam ya. Sepekan kemudian ya Badan Eksekutif Mahasiswa BEM ya dan Himpunan Mahasiswa Hima OBK itu menggelar forum klarifikasi di depan patung Bung Karno begitu kan ya. Artinya mengakui begitu kan. Ya mengakui yang kemudian termasuk korlapnya. Termasuk korlapnya yang kemudian mengakui begitu kan ya menerima uang. Ini mahasiswa. Lucu kan pada akhirnya bos. Ya sudah masih muda yang menerima suap seperti itu. Ada apa di balik ini semua? Coba kita tonton begitu kan, satu persatu. Kita nih 20 juta mana aja? Yang jelas. Dari pihak kepolisian. Siapa? Namanya sebut. Dunia orang ngerti nih orang nih. Aan, itu. Nama lengkap. Nggak tahu. Aan aja. Sebutin. Baik, saya Muhammad Abdi Maludin, aku Ketua BMFH. Saya mengakui kesalahan. NIM-nya berapa NIM-nya? Saya menerima uang tersebut. Berapa? 20 juta gitu. 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Aduh. Ternyata mahasiswa, hei geng Solo, kubu Jokowi, dengarkan le. Ternyata mahasiswa begitu kan ya, ujung-ujungnya berbayar dong. Mereka teriak-teriak begitu kan soal makan bergizi gratis. Saya sudah mendesak para pejabat-pejabat yang tidur di kasur. Kata dia. Nah kata ini kata ini begitu kan. Ternyata menerima uang bos, begitu kan. Ini bukan dugaan lagi dan itu sudah mengakui. Udah. Awasi ini orang-orang seperti ini begitu kan. Kenapa? Ya bisa saja hanya ingin terima enaknya. Ya siapa yang bayar, dia ngotot begitu kan ya. Inilah generasi muda. Generasi penghancur Indonesia begitu kan. Masih muda menerima suap. Ya ini apa kata dunia dong begitu kan. Coba kita tonton lagi ya. Siapa bilang? Kita nih 20 juta mana aja? Yang jelas. Dari pihak kepolisian. Siapa? Namanya sebut. Dunia orang ngerti nih orang nih. Aan, itu. Nama lengkap. Nggak tahu. Aan aja. Siapa yang terlibat uangnya? Di distribusikannya. Cuman datang cuman dia datang komunikasi itu aja. Cukup. Teman-teman, kita kayaknya butuh video Dibagikan. Iya, 20 juta dibagikan siapa aja? 20 dibagikan dengan kawan-kawan yang ada di depan. Siapa aja sebut? Masing-masing dari biar mereka nyebut enggaknya cuma dikuda dari Ini
kepada Puji diterima 2 juta. Puji siapa? Selaku apa? Saya Pujono selaku ketua BMFIB menerima 2 juta. Maaf, minta maaf. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya Muhammad Rafi Bastian meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Saya menerima uang sebesar 2 juta rupiah dari Abdi Maludin selaku ketua BMFH. Saya Mubarak Tozamu, saya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya terima uang sebesar 2,5 juta dan saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan. Kalian berdua semangatin Rafli. Semangatin Rafli dulu. Sebutin Nabi yang tadi belum itu. Raffi selaku wakil ketua BMFH Welcome menerima. Raffi Maulana Akbar menerima 2,5 juta. Yang lain betul nggak itu? Betul. Ada yang menerima 2 juta, ya. Ada yang menerima apa namanya? Yang ngasih itu dari siapa? Setengah begitu kan ya. Ini apa-apaan begitu kan? Aduh. Ini bagaimana negara kita ini, Bos? Ya, dari siapa begitu kan ya? Siapa yang membawa di situ begitu kan? Ada apa kok bisa menerima uang sampai ada yang kemudian jutaan begitu kan? Total itu ada yang mengatakan 300 juta dan sebagainya. Ada yang kemudian dibuat nonton 500.000 oleh koordinatornya begitu kan? Inilah generasi gimana begitu kan? Generasi anak muda kok bisa disuap seperti itu, Bos? Ini mahasiswa yang bertemu dengan Gibran kemudian ya yang bertemu dengan Gibran kemarin ya dapat 300 juta dibagi ke rekan-rekannya 2,5 juta per orang. Ada yang 3 juta, ada yang macam-macam di situ begitu kan. Ya ngeri, Bos. Ya inilah negara kita begitu kan. Inilah negara kita begitu. Kok bisa-bisanya begitu kan, ya? Jangan-jangan ini bagaimana dengan Gibran yang kemudian gayanya seperti Jokowi begitu kan. Aduh, ini kacau begitu kan ya. Saya melihat bahwa generasi sekarang itu ya kacau begitu. Kok bisa-bisanya disuap seperti itu ya? Pura-pura membawa aspirasi rakyat ya. Pura-pura pakai jas alma mater begitu. Aduh, ya ternyata mahasiswa begitu kan. Pura-pura bawa nama aspirasi. Ya, rakyat ini ada aspirasi rakyat. Aspirasi dari mana? Wong Anda nggak kepanasan kok di lapangan begitu kan. Tiru mereka ya BEM UGM, tiru BEM UI, tiru BEM-BEM yang lain begitu kan. Yang kepanasan di situ begitu, yang berdesak-desakan begitu kan lawan aparat di situ. Malah Anda ketemu dengan Gibran ber-AC, santai. Ternyata pada akhirnya satu persatu terbongkar, Bos ya. Coba kita tonton ini. Pihak kepolisian ada Namanya ada itu. Bang Aan namanya. Uang itu sebenarnya untuk peruntukan apa? Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di istana, akan tetapi kita tetap turun. Itu sebagai bentuk penguapan kita. Yang ngasih itu dari siapa? Pihak kepolisian ada Namanya ada itu. Bang Aan namanya. Bang Aan dari pihak kepolisian. Kurang tahu lah nama lengkapnya. Dan juga ada keterlibatan dari senior alumni Eva juga. Namanya Bang Rajak. Ketua BEM. Siapa? Bang Rajak. Rajak ya, Pak. Oke. Polisi. Pakai K. Nah, uang itu sebenarnya Abdi tahu nggak? Peruntukannya itu untuk mengalihkan atau untuk yang lain sebenarnya? Untuk mengalihkan titik aksi di istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di istana dan aksi di DPR. Uang itu yang ngasih uang tahu itu buat dikasih ke siapa-siapa suruh bagi-bagi tahu. Tidak secara spesifik. Tapi intinya untuk Ya, untuk tidak aksi di istana kan, tetapi kita tetap lakukan aksi di istana.
Nah, Abdi kan ada rekaman tuh yang dibilang itu udah bagi-bagi. Jadi bagi-baginya itu ke mereka-mereka ya. Ya itu kan ada bentuk klarifikasi dari orangnya juga tuh. Kapan bagi-baginya? Ini sudah membawa nama institusi loh begitu kan ya. Yang mengasih uang itu adalah pihak kepolisian kabarnya. Harus kita usut di dodong. Kalau memang dia mengada-gada masuk penjara dia. Karena sudah mencoreng nama institusi Polri begitu. Aduh, inilah mahasiswa begitu kan. Untuk pengalihan isu, bayangkan. Ide siapa ini begitu kan. Kalau bukan ide para termol-termol. Aduh, kacau begitu kan. Ya anak-anak muda sekarang ternyata mahasewa begitu. Ternyata mahasiswa. Mau bagaimana lagi begitu kalau sudah mahasiswa begitu kan ya. Banyak komentar-komentar netizen yang sekarang kemudian mengatakan bahwa ternyata ketahuan dong. Ini salah satu komentar netizen. Wow, dikasih 2.000 mas, Fufu langsung goyang loh begitu. Buset deh. Kotor amat permainan elit politik di Indonesia demi mengamankan posisi ya, maka dibentur-benturkan. Kalau Presiden Prabowo Subianto ini tahu, wah ngeri begitu kan ya. Bahkan ini daftar mahasiswa diajak Gibran Kunker dari UI hingga Omsud. Sekarang sudah mau ngajak kunker-kunkeran dong begitu kan ya. Jangan-jangan ini ada pencitraan dong. Ya Presiden Prabowo kecolongan deh. Benar kan? Saya sudah menduga dari awal begitu. Prabowo ini kecolongan ini. Kok bisa-bisanya seperti itu begitu? Ada apa? Kan orang pasti menanyakan itu begitu kan. Ya, dan sekarang ini sudah memberikan klarifikasi begitu kan bahwa ya Muhammad Abdi begitu kan ya, kalau nggak salah itu ketua BEM UBK itu mengaku terima uang begitu kan ya. Ini sudah klarifikasinya sudah jelas di depan mata begitu kan. Mengaku sudah ya terima uang sogokan. Ini bukan dugaan lagi. Kalau sudah orangnya yang menerima begitu kan, ini bukan bukan murni begitu kan ya, tetapi ini ada mahasewa ya, sudah mengakui dari dirinya. Nah, para kubu termol yang kemarin yang mengaku bahwa Gibran dikunjungi mahasiswa, dikunjungi para pendemo, mana? Oi, termol. Ayo dong pulang termol. Aduh, ternyata mahasiswa. Aduh. Bagaimana generasi anak muda kalau sudah dibumbui seperti ini? Semakin hari semakin hancur negara kita. Ya, siapa yang tidak tergiur dengan uang 300 juta? Gak pengen mau bekerja, tapi reputasinya begitu dipertaruhkan. Bayangkan, dia kalau lamar kerja pasti ditanya begitu. Ini pernah suap dong? Pernah main suap dong begitu kan? Trust kepercayaan anak muda begitu. Kalau dia melamar pekerjaan, saya yakin dia tidak akan diterima. Kenapa? Dia punya rekam jejak begitu kan, menerima suap. Jangan-jangan ini orang-orang seperti ini, anak muda ini begitu kan ya, yang namanya siapa, Didi Abdi ini begitu kan ya. Jangan sampai ini jadi bendahara ini. Pokoknya jangan sampai jadi bendahara ini. Pasti nanti dikorupsi begitu kan. Kenapa saya begitu yakin dia korupsi? Karena dia sudah mengakui begitu kan menerima uang. Ya kalau sudah dari awal mengakui menerima uang, nggak boleh begitu kan. Ini perusahaan-perusahaan mana begitu kan yang kemudian suatu saat nanti begitu kan ya, dia kalau mau lamar pekerjaan begitu, jangan jadi posisi bendahara ini ya. Bangkrut di situ. Bisa habis uangnya, Bos. Coba kita dengarkan. Membagikan kepada dua senior. Siapa namanya? Dengan masing-masing 2.500, dua senior yaitu ya Bang, yaitu Bang Emon sama Bang Safa. Nah, jadi sisanya saya kasih sama Ketua BEM FEB Puji Berapa? 2.000, dan wakil 2 juta gitu. wakil Ketua FEB juga 2 juta, 2.500.000.
Siapa ekonomi? Jelaskan. Ekonomi. Siapa sebut? Rafli, Siapa? Rafli wakil ketua saya. Barat, iya. Satu komplotan, Pak, apa yang ditanya? Ini anggota. Nah, kan? Sudah mendengar satu komplotan, Pak, nggak usah ditanya. Ini saking marahnya loh, tercemar ini kampusnya, bos. Kampusnya sudah tercemar ini begitu, ya. Tapi menurut saya pribadi jangan dikaitkan dengan kampus itu begitu kan. Ya kenapa? Karena kampusnya tidak bersalah begitu. Justru yang salah perilaku dia begitu kan. Perilaku dia begitu. Saya yakin bahwa suatu saat nanti begitu, kalau cara-cara seperti ini anak muda, apa-apa bisa disogok, apa-apa bisa disogok, gak akan maju negara kita ini. Ya, makanya ini sudah banyak yang kemudian bersuara di situ begitu kan ya. Bahkan pengakuan dari ketua BEM FHUBK begitu kan ya, seret nama alumni dan oknum polisi. Wih, ngeri bos. Kalau sudah seperti ini begitu kan ya. Nah, Wakil Rektor 3 ini Universitas Bung Karno ya, yakni OBK, Daniel Panda mengungkapkan, Ketua BEM Fakultas Hukum berinisial Abdi telah mengakui menerima uang sebesar 20 juta menjelang aksi mahasiswa pada 15 Juni 2026. Menurut Daniel, pengakuan tersebut disampaikan langsung kepada pihak dalam kampus, pemeriksaan internal yang dilakukan bersama pimpinan universitas dan sejumlah saksi. Menurut Daniel ini berdasarkan pengakuan mahasiswa ya, yakni yang Abdi itu Muhammad Abdi begitu kalau nggak salah, uang itu diberikan pada hari Senin ya, dini hari menjelang aksi mahasiswa dengan pesan agar massa tidak melakukan pemaksaan di Istana Negara dan mengalihkan aksi ke DPR RI. Wih, ngeri bos ya. Cara-caranya sudah seperti ini sudah ngeri begitu. Aduh kacau ya, kacau anak mudanya kok bisa disogok seperti ini ya. Ya pengennya gaya-gayaan, pengen apa namanya, mungkin ya pengen secara tidak langsung pengen mau pegang HP ya iPhone misalnya begitu kan, karena hanya ya sebuah gaya-gayaan aja begitu. Dan pada akhirnya terbongkar hari ini, sudah jelas itu ya, sudah memberikan Wakil Rektor 3 sudah memberikan klarifikasi ya. Apa namanya, bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh dia ini bagian dari apa namanya, dari kampus yang kemudian kita tahu bahwa kampus itu bisa saja tercemar dengan adanya seperti ini begitu. Coba kita tonton seperti ini klarifikasinya dari Rektor 3 begitu kalau nggak salah begitu kan ya. Coba kita tonton Wakil Rektor 3. Ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini kami Surkano sudah membentuk tim investigasi, karena di kami ada komisi etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Nah baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berada di kampus Universitas Bung Karno. Lah, kalau menurut saya, ya mending dikeluarkan aja Pak, ya. Itu sudah mencoreng nama kampus, begitu kan. Artinya apa? Walaupun dia masih muda, punya apa namanya, punya untuk mengakui kesalahan dan sebagainya, tapi kan perlu diingat, hal-hal seperti ini tidak boleh masuk di kampus. Ya, masalah suap, sogok menyogok begitu kan. Ini kan pada akhirnya tercoreng nama kampusnya. Jadi bagaimana mau dibawa kemana alumni-alumninya kalau toh pada akhirnya seperti itu? Ini kan pasti punya dampak ke apa namanya, pasti akan malu mahasiswa-mahasiswa yang lain. Biar ditindak tegas, biar tidak terulang kembali, pecat ini, ya, outkan dari kampus di situ begitu.
Ya, biar kita lihat salah. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Begitu anak muda yang kemudian seolah-olah begitu kan, ya tidak mau bekerja, pengen enaknya saja begitu kan, ya dapat uang. Ini kalau bisa ya, ini gimana Gibran ini? Ternyata ada yang, ya bisa saja ada yang dugaan saya bisa mengkondisikan sesuatu hal yang kemudian akan dipertontonkan kepada publik seperti ini. Ngeri, bos. Ya, saya yakin bahwa ya suatu saat nanti pasti banyak yang kemudian akan ada dampak kepada dia begitu kan. Ya, makanya menurut saya begitu kan dipecat aja, di-outkan saja begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Gibran pencitraan meniru gaya-gaya bapaknya zaman OLD saat jadi presiden untuk mencitrakan diri. Kebongkar. Sudah kebohongan lewat Mahasewa. Ini salah satu komentar netizen begitu kan. Dari BP Bang Pino berkomentar begitu. Jokowi masih diundang ya dirundung ijazah yang belum pasti tuntas ya mengurus citra dirinya. Ini banyak, tidak ada kekuasaan yang kehilangan martabatnya secara tiba-tiba. Merosotnya ya itu biasanya dimulai dari ketika prinsip-prinsip diganti oleh kalkulasi manfaat. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Begitu muak dia begitu kan. Ada mahasiswa membawa aspirasi rakyat ke sana kemari, lalu kemudian membuat tor. Ya, seolah-olah ini hasil kajian, seolah-olah ini adalah merupakan bentuk aspirasi rakyat. Ternyata ya Mahasewa, dibayar dong dia begitu kan. Pantesan adem ayem enak berada di istana, di AC di situ begitu kan. Sudah menikmati uang rakyat. Kok bisa bang? Nah iya, yang dibuat fasilitas di lingkaran istana itu kan uang rakyat. Aduh, kacau-kacau ini Abdi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.